Ikuti ragam aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah tanah air dalam memperingati dan menyikapi Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tegak senjata! Jadi yang mendampingi Pak Wapres itu nanti mungkin ketua DPD yang mendampingi ketua MPR DPD mendampingi Bapak, nanti ada Pak Sespri, mungkin Seskap di Papua atau menyesuaikan. Ya. Ketua DPD-nya udah yang dari pihak ininya, Pak. Ya. Di depan delegasi Malaysia sama delegasi Brunei sudah sampai. Delegasi Malaysia sama delegasi Brunei sudah sampai. PAN, rombongan besar masuk. Pak Zulhas pimpin. PAN, rombongan besar masuk. Pak Zulhas pimpin. By the way, ada Pak JK di belakang rombongan PAN. Ada Pak JK. Pak JK masuk PAN. Mau foto situ. Mau foto Pak Zul, mau foto foto bersama. Kanan. Pak. Pak.
Bir, ibu maaf ibu. Sampai saat ini tidak ada yang mewakili PDIP, saat ini tidak ada yang mewakili. Ponis. Oh, ketua ini ya, ketua Pak Bukuan yang terpilih. Selain Bukuan, wakil ketua DPR-nya. Nah, selain Bukuan nanti kami bacakan. Jadi siapa Bu? Izin Bapak. Maaf Pak, siaran ini. Bapak izin Bapak. Ketua DPD masuk. Siaran live Pak. Iya.
semua rapat ya. Ini kenapa dibuka? Ini kenapa dibuka? Kenapa dibuka? Kenapa nggak ada apa? Udah punya sih. Itu menyuruh data dari monitor dulu, Pak. Iya. Siap, siap. Masuk. Suara tegar balik satu baru. Monitor. Saya udah dapat foto-foto Lotus, lain segala macam yang tadi pasti suara masuk. Masuk ke dua. Fokus ke jajaran Pampri Grup B dulu dan masuk ke jajaran. Ternyata suara ini berkenan mengikuti balai satu. Monitor terutama foto dolphin yang bagus. Sudah monitor. Berarti lemparannya ya monitor. Monitor.
Saya Lembang Ferdinand Firdaus Hutasoid. Saya perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Profesinya apa nih Pak? Diundang jadi teladan kita. Profesi saya sebagai polisi kehutanan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser. Tadi kan kita sempat berbincang nih Pak, katanya ini Bapak ini pertama kali diundang untuk menghadiri acara kenegaraan di gedung DPR ini. Ini kesan-kesannya seperti apa nih Pak? Kalau kesan-kesannya ini memang sungguh membanggakan ya Mbak, termasuk terhadap diri saya pribadi, karena ini menjadi pengalaman hidup selama saya bertugas juga, dan menjadi contoh bagi rekan-rekan saya juga polisi kehutanan yang lain di seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu nih Pak, keseharian Bapak bekerja sebagai polisi kehutanan itu seperti apa nih Pak? Gimana? Keseharian Bapak bekerja sebagai polisi kehutanan itu apa aja nih kegiatannya? Keseharian saya itu yang melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kemudian pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sosialisasi, masih banyak lagi Mbak yang macamnya yang intinya untuk bagaimana caranya untuk melindungi hutan dari kerusakan itu, termasuk satwa di dalamnya. Nah, untuk menjadi seorang teladan nih kriteria yang diperlukan itu seperti apa sih Pak? Untuk menjadi seorang teladan kriterianya itu yang pertama memang kita melaksanakan tugas yang seperti apa yang kita laksanakan sehari-hari. Kemudian itu diusulkan, kemudian diseleksi di tingkat daerah. Setelah diseleksi tingkat daerah, kemudian diseleksi di tingkat pusat. Jadi itu di kementerian sendiri. Jadi kita mengalami seleksi yang ketat juga di daerah maupun di rumput aja Pak. Kita tinggal di sini nih. Bapak itu masuk. Satu. Ini tinggal satu ya. Satu udah selesai. Ngopi. Tinggal ngopi. Ya kan? Ini nggak pakai gula Bang, nggak apa-apa ya. Oh, pahit ya.
Bang. Betul lah bang. Nanya bang. Siapan presiden banget sih. Siapan presiden. Ya. Udah keluar ya. Air 1 lanjut air 2 Garuda. Dan yang tadi perhatian kebesaran air 2 dapat ya? Monitor. Air biru Makbenang. Garuda Mahain. Garuda pengalir salah satu. Monitor Pak, kami dapat di Brastad ini. Di depan pintu lagi kedatangan. Oke, monitor nanti. Sudah mendekati. Dan mendekati kompleks GBK, persiapan mendekati DPR MPR. Mengerti. Persiapan ya. Dan sudah di drop off kan ya? Sudah aja, sudah di depan pintu kedatangan kan ya. Monitor fokus ke Bima, nanti untuk yang Garuda kita combine sama BPMI. Monitor, fokus ke Bima, ada sama jajaran badak. Kami di depan pintu masuk lagi, di karpet merah, sisi kanan.
Garuda mendekati. Butuhkan waktu yang lebih lama. Ya, kita harus memahami bahwa proses transisi dari administrasi sebelumnya ke administrasi yang baru itu selalu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan sekarang kita bisa melihat dalam 1 tahun ini sudah ada pencapaian pun itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, Bu Sarah, ini kan kita waktu sudah semakin dekat ini. Iya, saya harus ada di dalam gedung sebelum baik. Tapi beliaunya masuk. Untuk Mas Panji, tanggapan Mas Panji, singkat aja Mas Panji. Tanggapannya seperti apa tadi sudah disampaikan Bu Sarah? Setuju dalam konteks butuh waktu, kemudian bisa setiap gearnya kerja bareng, apalagi kalau ada program yang benar-benar baru, pasti ada kurva pembelajarannya. Masalahnya rakyat yang dikasih akses TOA berbentuk sosmed, tampaknya tidak sabar dengan proses tersebut. Ini agak kaget loh, biasanya Panji yang toaknya paling kencang nih. Betul sekali, itulah kenapa saya bilang masyarakat tidak sabar dengan perubahan ini masih tersebut. Pagi, Mbak, Masih kayaknya. pagi. Oke, kita lihat tayangannya di layar kaca Anda pemirsa. Presiden Prabowo Subianto telah hadir di Kompleks Parlemen dan ini menandakan sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI akan segera dimulai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahayu Saraswati yang sudah menyempatkan waktu walaupun harus terburu-buru. Mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktunya, selamat bersidang. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR Parlemen. Iya, pemirsa Anda dapat saksikan di layar kaca Anda saat ini Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Kompleks Parlemen dan kita tunggu pemirsa apakah Presiden Prabowo akan langsung menuju ruang paripurna ataukah akan memasuki ruang holding room atau VVIP room terlebih dahulu. Dan Presiden Prabowo Subianto kita lihat disambut oleh pimpinan parlemen dan sudah memasuki selasar dari gedung Nusantara. Dan kita lihat pemirsa Presiden Prabowo akan melakukan sesi foto bersama dengan pimpinan dari parlemen, dari MPR RI, DPR RI, dan juga DPD RI. Dan ini kalau kita lihat ya Dedi sedang melakukan foto bersama dan kita lihat nih apakah Pak Presiden nanti masuk ke ruang VIP atau ruang tunggu terlebih dahulu atau langsung menuju lift? Betul, tapi terjawab Nadia. Pertanyaan kita tadi pagi, apakah pakaian yang akan digunakan oleh Presiden Prabowo, wastra. apakah akan menggunakan wastra Nusantara seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi 10 tahun sebelumnya? Ternyata menggunakan Bapak menggunakan pakaian sipil lengkap. Iya. Baik, kita ini secara langsung melihat bagaimana nih, apakah menuju ke lift atau kita
di ruang VIP terlebih dahulu untuk Ya. menunggu. Tapi kalau ngomongin lagi masalah kostum nih atau attire yang digunakan oleh Presiden Prabowo, mungkin tanggapan dari Mbak Diaroro seperti apa? Ini kan berbeda nih dengan Pak Jokowi yang sebelumnya kan mempromosikan pakaian adat gitu kan, senangnya pakai baju yang bikin orang bertanya-tanya setiap paginya gitu loh. Kalau tanggapan Mbak Diaroro seperti apa? Apakah Pak Prabowo ini pengen simple aja lah gitu loh. Nuansa baru atau memberikan nuansa baru setelah 10 nuansa tahun. elegan aja gitu loh ya kan kalau ini. Kalau Pak Presiden kebanggaan kami tentunya dengan penampilan apapun yang terpenting adalah gagasan beliau, semangat beliau untuk membangun bangsa dan tentunya dengan jas yang beliau kenakan bersama Pak Wapres tidak boleh lupa dengan dasi birunya tentunya. Wah. Jadi itu yang kita lihat. Ini ikonik banget ya. Matching sekali. Matching. Kita juga kalau anak-anak Gen Z Mas Panji matching. Kalau Mas Panji bilangnya gimana Mas Panji? Kalau anak Gen Z ini kayaknya bakal ngomentarin dasinya Pak Gibran miring nih. Kayaknya. Lebih ke letak ya. Tadi soalnya mungkin buru-buru. Buru-buru Iya. tadi. Gak kan Gen Z, Gen Z kan Lebih kritis, detail. bukan. Dia hanya bisa ngomentarin apa yang dia mampu untuk pahami aja. Oke. Jadi ya kan ada kan great mind discuss ideas, average mind discuss events, small minds discuss people. Kemungkinan yang dibahas itu. Tapi kalau soal pilihan baju yang beda sama Pak Jokowi, kayaknya kita semua udah bisa membayangkannya. Ini kan presiden yang baru, bawa kepemimpinan yang baru. Pak Prabowo juga dikenal lebih lebih praktis mungkin karena betul. latar belakang beliau juga. Jadi sangat masuk akal sih. Tapi kalau Mas Panji sendiri kan semua biasanya terpusat di 17 Agustus. Nah untuk di
bergerak bersama beriringan ya. Harus berkolaborasi semuanya, tidak hanya pemerintah yang membuat program, tapi juga masyarakatnya juga harus sadar ini bahwa ini harus kerja bersama. DPR-nya, pemerintahnya, masyarakatnya juga harus mau mengupgrade diri. Karena selama ini kan kalau kita melihat banyak saling salah-salahan ya. Masyarakat juga kalau kita lihat, kita nggak bisa memungkiri di Indonesia masih banyak masyarakat yang kadang-kadang tingkat pendidikannya masih belum terjaga. Dan itu mungkin sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo melalui sekolah rakyat, ya kan? Dan juga makan bersih yang bergizi gratis. Nah, kalau Mas Panji sendiri tadi menyampaikan kalau masyarakatnya harus bergerak. Nah, gimana kita untuk membuat kesadaran masyarakat itu timbul? Ini juga menjadi PR di tengah kondisi masyarakat yang kritis dan krisis nih. Iya. Saya hanya pakai pendekatan yang saya yakini aja ya, kan ada prinsip we are what we know. Kita adalah apa yang kita tahu. Makin banyak yang kita tahu, makin lengkap dasar pengambilan keputusan kita, semakin baik pengambilan keputusan kita secara kolektif berdampak baik untuk Indonesia. Gitu kurang lebihnya. Nah berarti kan sekarang adalah gimana caranya sebanyak-banyaknya rakyat tahu sebanyak-banyaknya informasi. Tapi lewat kurasi-kurasi orang yang kita bisa percaya. Karena kan yang berada di internet kan liar. Iya, kadang tidak sesuai ya. Betul, makanya menurut saya adalah hal-hal baik kalau misalkan ada seniman-seniman kayak misalkan teman-teman Feast atau teman-teman Efek Rumah Kaca yang mencoba untuk memberikan pemahaman lewat karya mereka. Saya sebagai stand up comedian lihat pertunjukan stand up. Nanti tanggal 30 di Indonesia Arena di depan 10.000 penonton. Saya bikin show judulnya Mensrea. Ini sebelum kasus ya. Emang udah pakai judul itu. Itu ngomongin soal politik. Jadi dan itu tidak didesain untuk nyenggol pemerintah atau nyenggol siapa. Untuk bikin rakyat lebih ngerti politik itu apa. Nah, jadi untuk orang-orang yang berkarya, sadarilah bahwa karyanya punya peluang untuk melakukan pencerdasan atau seminimalnya pembagian informasi lebih luas. Dengan kemungkinan diterimanya lebih tinggi gitu. Bahwa setiap karya itu memiliki impact ke masyarakat nantinya pastinya. Apa yang kita ciptakan itu nanti bisa dirasakan oleh masyarakat impact-nya. Oke, berarti artinya kita sebenarnya harus melibatkan berbagai sektor untuk berkontribusi agar masyarakat juga paham dengan apa kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan. Betul, makanya sebenarnya kata kunci kolaborasi tadi krusial sekali, memang betul. Sekarang yang ditunggu-tunggu adalah apakah kepemimpinan Pak Prabowo dan pemerintahan ini memang terbuka dalam kolaborasinya. Oke, kalau Mbak Roro sendiri seperti apa nih melihatnya? Apakah memang pemerintah sudah menyasar ke berbagai elemen yang ada di masyarakat, baik dari seniman, mungkin stand up komedi atau aspek-aspek masyarakat yang lain untuk bisa menyuarakan program-programnya, informasinya sehingga lebih tepat dan cepat untuk ke masyarakat? Ya, jadi kalau dulu saya di DPR sebetulnya sama ya, maksudnya dalam arti kata gini, kita yang diberi amanah, baik itu sebagai anggota legislatif maupun sebagai bagian dari pemerintah, kita harus bisa mengkomunikasikan kepada publik kinerja kita, apa yang kita lakukan, dampak sosial seperti apa sih yang kita lakukan selama ini, baik itu di lapangan atau bahkan dari segi pembuatan kebijakannya, agar mereka juga paham gitu bahwasanya kalau pemerintah tupoksinya seperti ini, legislatif tupoksinya seperti ini, dan kalangan masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk bisa mensukseskan tadi misalnya ya dari beberapa program tersebut. Karena keberhasilan program-program pemerintah, betul yang kata Mas Panji tadi, adalah tergantung dari masyarakatnya. Apakah kita bisa memanfaatkannya dengan baik? Apakah kita bisa menjadi bagian dari masyarakat yang proaktif misalnya gitu ya. Untuk menjadi sumber daya manusia yang produktif tentu dari berbagai kalangan, entah itu pelaku usaha misalnya atau yang masih kuliah. Tergantung kita, semua kembali lagi di kita. Dan SDM Indonesia juga harus mempunyai mentalitas yang kuat. Kita harus siap berdaya saing. Kalau misalnya gagal, kita berdiri lagi, kita bekerja lagi, kita berjuang lagi. Nah, mentalitas seperti itulah yang kita butuhkan agar Indonesia betul-betul bisa menjadi negara yang hebat. Oke, ini sebetulnya memang pemerintah ini sudah banyak program-program yang berjalan ya kan, seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo melalui Asta Citanya. Nah, menurut Mas Panji selaku aktivis Gen Z, ya. Ini apakah Gen Z ini kalangan, semua Gen Z dan semua kalangan. Ini apakah memang anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Z terutama ya, karena kan nanti 2045 itu akan diisi oleh anak-anak Gen Z. Apakah anak-anak Gen Z ini sekarang mereka ini peduli dengan program-program dari pemerintah menurut Mas Panji? Saya kalau soal peduli saya bisa jamin peduli, bahkan jauh lebih peduli daripada, kan saya juga pernah
melewati setiap generasi, saya juga gitu. Maksudnya ya. pernah muda Mas gitu? Iya betul, tapi kalau ngomong gitu kayaknya gue tua banget. Masih muda. Masih muda kok Mas, masih muda. Goyang. Masih Iya. Tua muda. Betul. Tapi sekarang memang jauh lebih tertarik mereka untuk mencari tahu korelasi dari apa yang Pak Prabowo pernah janjikan terhadap hidup mereka. Beneran deh, ini adalah era yang menyenangkan untuk politik Indonesia, untuk politisi Indonesia, karena anak-anak muda ini lebih peduli, datang dengan konsekuensi tentu. Kalau lebih banyak orang yang mengamati, lebih banyak orang yang berbicara. Kita bisa bayangkan zaman dulu aja siapa sih, dengan segala hormat ya, tapi kan anak muda zaman dulu kan ketika Pak Soeharto berpidato, nggak ada yang benar-benar menyimak gitu, nggak ada yang benar-benar tahu dan memperhatikan. Sekarang beda sekali kan, ketika Pak Prabowo di balik mikrofon, orang pengen tahu apa yang akan dikatakan, karena antara itu dampaknya benar-benar langsung ke dia, atau akan jadi soundbites yang tentu dibicarakan di tongkrongan dia. Sekarang tongkrongan ngomonginnya politik, anak muda, anak SMA ngomonginnya politik. Jadi Itu udah bergeser nih ya, Iya. bahas tongkrongannya, bahasa tongkrongannya udah mulai masuk juga ke ranah-ranah politik ya. betul, karena itu udah jadi topik yang panas di kalangan anak-anak muda. Oke, kalau kita tahu kan kita juga mempersiapkan Indonesia Emas 2045 dengan tantangan bonus demografinya. Ya kan, ada usia-usia produktif yang tiba-tiba membludak nih. Bagaimana kita mengarahkan untuk memang benar ini usia-usia produktif inilah nantinya yang akan mengisi menjadi pionir-pionir yang ada di 2045. Sejujurnya saya kurang yakin sih kalau disebut bonus ya, karena lebih terasa banyak di bebannya, beban demografinya kalau menurut saya dengan segala hormat. Cuman kan maksudnya apa yang terjadi sekarang kan tentu akumulasi, kan saya selalu bilang masalah tuh nggak datang tiba-tiba kok, masalah datang hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan menyelesaikannya juga nggak bisa satu hari, nggak bisa satu minggu, nggak bisa berbulan-bulan, harus bertahun-tahun. Yang diharapkan adalah yang siap untuk membawa kita maju menjadi Indonesia Emas itu mengambil perannya. Kekhawatirannya kan yang mampu, yang bisa, nggak mau kan gitu. Oh iya. Nah selama yang mampu dan mau itu maju, jumlahnya kalah sama yang lebih bikin beban, nggak masalah. Karena semua perubahan di dunia ini mulai dari sekelompok kecil orang yang begitu menginginkan perubahan. Semuanya, merdekanya kita juga dari situ. Semua perubahan di Indonesia dimulai dari kelompok kecil yang begitu menginginkan perubahan, dan kalau orang yang sedikit ini, yang kita sebut sebagai bonus, yang jumlahnya kalah sama beban demografi, memutuskan untuk gue mau ngambil peran, gue mau maju, harusnya kita ada dalam posisi yang baik-baik aja. Nah untuk Mbak Dia tanggapannya seperti apa? Ini bukan kalau menurut Mas Panji, ini hemat Mas Panji bilangnya bahwa ini tidak bonus, tapi ini bisa jadi beban juga gitu loh. Tanggapannya seperti apa? Takutnya ya. Takutnya jadi beban. ya. Tanggapannya seperti apa Mbak? Ya maka ini justru menjadi penyemangat untuk kami di pemerintah agar kita bisa menyiapkan dengan baik bagaimana trajektori pembangunan bangsa ke depannya, dan baiknya juga seperti apa, kan seperti itu. Dan harapannya dengan beberapa tadi mungkin program-program inti, tapi tidak lupa juga dengan swasembada pangan di mana kita meningkatkan the quality of life sebetulnya untuk para petani. Menyerap gabah dengan harga 6.500 gitu kan per kilo, itu kan sesuatu hal yang justru tidak membebani para petani, misalnya kayak begitu. Jadi ini juga merupakan terobosan, belum lagi swasembada energi. Swasembada energi apa? Berarti dengan pertumbuhan lebih banyak lagi populasi yang ada di dunia ini, justru di Indonesia tentunya akan membutuhkan listrik kan. Nah listriknya datang dari mana? Kalau kemarin baru saja kalau dari Kementerian SDM juga menyampaikan lifting minyak kita baru terjadi dalam sejarah beberapa belas tahun ini, lebih tinggi dibandingkan apa yang sudah direncanakan di APBN tahun 2025. Jadi 608.000 barrel per day misalnya. Tetapi juga bagaimana menjaminkan transisi energi dengan baik. Ketika saya berbicara mengenai transisi energi, multiplier efeknya juga adalah kaitannya dengan workforce. Berapa yang terlibat di dalam proses transisi energi tersebut, baik itu gas ataupun renewable energy, di balik semua itu akan membutuhkan SDM yang produktif dan siap untuk berkontribusi terhadap pembangunan di berbagai sektor yang ada di negara ini. Jadi kembali lagi kita sebagai bagian dari masyarakat itu juga harus bisa menjemput bola.
kita harus menjemput bola, kita harus bekerja dengan baik, kita harus kalau misalnya dari segi edukasinya karena sudah disiapkan misalnya ya oleh pemerintah, kita juga harus bisa memaksimalkannya dengan baik agar kita bisa menjadi bagian dari itu tadi kalangan yang produktif dan bisa membangun bangsa ke depannya. Oke, Gitu. tadi kalau kita tarik kembali ke belakang yang disampaikan Mas Panji adalah ketika ya nggak apa-apa nanti kalau seandainya memang orang-orang yang sedikit ini yang bisa menjadi pionir ya nggak masalah, bebannya akan ada. Tapi kan itu tidak, akhirnya yang jadi pionir ini akan membawa beban yang cukup berat dong dalam menjalankan tugasnya nanti. Ya kan tidak ada yang bilang berjuang itu mudah. Oke. Berjuang itu pasti susah dimanapun, dan saya khawatir apa namanya yang saya sampaikan ditangkap dengan salah ya. Karena saya justru ngerasa baru pemerintahnya Pak Prabowo yang benar-benar kelihatan program yang peduli dengan generasi emasnya, karena ketika saya bilang lebih banyak beban demografi daripada bonus demografi, kita kan lagi ngomongin soal stunting. Anak-anak dengan stunting itu kan tidak punya kuasa karena kondisi stuntingnya sehingga perkembangan logikanya, perkembangan otaknya tidak sebaik yang lain. Itu kan granted, itu mah data pemerintah juga punya. Sekarang kan baru ada program yang mencoba untuk memitigasi itu, kan makan bergizi gratis kan kepada ibu hamil yang didistribusi juga ke mereka. Itu kan untuk mengatasi stunting, sehingga harapannya setidaknya dari pemerintahan ini ke depan kita punya program yang jelas sekali mengatasi itu. Sisanya ya sedikit orang yang bisa menciptakan perubahan tahu kok bahwa perannya itu membutuhkan perjuangan. Oke, ini memang butuh perjuangan berarti. Tapi kita sebentar, kita lihat dulu ke layar kaca Anda pemirsa saat ini. Sepertinya Presiden Prabowo Subianto telah keluar dari holding room atau VVIP room, dan nampaknya saat lagi kita akan segera memulai untuk menyaksikan sidang tahunan MPR RI dan DPD, sidang bersama DPR dan juga DPD RI. Kita mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Bu Diah Roro yang sudah menemani kita di talk show pada pagi hari ini, luar biasa sekali. Betul sekali, sudah bernostalgia kembali dengan TVR Parlemen. Kami ucapkan terima kasih banyak, semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali di TVR Parlemen. Amin, insya Allah, terima kasih sebagai banyak. Wakil Menteri Perdagangan. Terima kasih, senang bisa berada di sini. Dan pemirsa, kita akan segera saksikan tayangan sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Selamat menyaksikan. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saat ini Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Nazabuddin sudah menuju mimbar utama untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Rangkaian sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita panjatkan doa untuk proklamator dan para pahlawan bangsa yang telah gugur demi kemerdekaan serta kejayaan Indonesia. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia kelima, Presiden Republik Indonesia keenam, Bapak Profesor Dr. Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung, Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Profesor Amzulian Rifai. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pimpinan lembaga-lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Dr. Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Dr. Honoris Causa Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. Yang mulia, para duta besar negara-negara sahabat, yang mulia para ketua parlemen negara-negara sahabat, para menteri kabinet merah putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Para insan pers, media cetak dan elektronik, dalam dan luar negeri,
para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan teristimewa untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dimanapun saudara berada. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, sesuai catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 604 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2025 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis yang berbahagia, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa. Semoga doa yang akan kita panjatkan hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan semoga bangsa Indonesia senantiasa diberkahi, dilindungi, dan diberi kekuatan oleh Allah. Doa akan dipimpin oleh Saudara Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin. حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم. Dari lubuk hati paling tulus kami memanjatkan syukur kehadirat-Mu, karena pagi hari yang berbahagia ini, kami bisa menyelenggarakan sidang bersama DPR, DPD RI tahun 2025, dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden kami dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Sebuah artikulasi syukur kenegaraan di dalam memaknai proklamasi kemerdekaan bangsa kami. Ya Allah, ya Hamid, ya Syakur, Engkau pernah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan yang meriahkan segenap hamba-Mu di bumi Indonesia menjadi tanda syukur
akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menambahkan kenikmatan dan kedamaian kami di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a. Engkau juga pernah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kami kabulkan. Kami mohon kepadamu, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengemban warisan amanah dan cita-cita luhur para pendiri bangsa kami. Jauhkan kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Tanamkanlah ke dalam alam bawah sadar segenap warga bangsa kami semangat persatuan dan kesatuan seperti di dalam firman-Mu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ya Allah, ya Nasir, ya Wahhab, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Namun, Engkau menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Anugerahkanlah ketakwaan kepada kami, agar kami dapat merasakan keajaiban-keajaiban itu. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inna rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Jauhkanlah bangsa kami dari kesia-siaan hidup, seperti yang Engkau peringatkan, wala takunu kallatina qadat ghazalaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kalian seperti seorang yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat, lalu menjadi cerai-berai kembali. Ya Allah, ya Karim, ya Hafid, kami sangat mendambakan dari-Mu, agar bangsa kami mampu menjadi contoh, baldatun taibah, warabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripah, luh jinawi, tata tentrem, kerta raharjo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang telah memimpin doa. Sidang majelis, hadirin dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Di awal pidato ini, kami mengajak kepada segenap bangsa Indonesia untuk bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia, keberkahan dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita bangsa Indonesia, terutama nikmat kemerdekaan. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, kita seluruh bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan ke-80. Kita akan kembali mengibarkan sangsaka merah putih dengan penuh haru
dan hormat di seluruh penjuru tanah air. Namun, tahun ini peringatan itu telah berbeda dan lebih teristimewa. Kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sebuah angka yang bukan hanya besar secara matematis, tetapi juga monumental dari segi sejarah. 8 dekade yang lalu, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Dwi Tunggal Proklamator kita, yakni Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah deklarasi tegas bahwa bangsa Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri dengan harga diri dan kemanusiaan yang utuh. Momen peringatan kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi juga tentang merenungkan perjalanan bangsa kita dari masa ke masa, serta menetapkan langkah-langkah baru untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, nasionalisme bukan hanya slogan. Bung Karno pernah mengingatkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Namun, beliau juga menekankan bahwa penghormatan bukan semata dalam bentuk monumen dan upacara, tetapi dalam kemauan kolektif yang terus melanjutkan cita-cita para pendiri bangsanya. Kemerdekaan itu bukan pencapaian akhir, melainkan pintu menuju kerja keras dan pembaharuan tiada henti. Itulah yang diingatkan oleh Bung Hatta tentang kemerdekaan kita. Dalam kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit dan pesan tersebut, yaitu untuk menjadikan Indonesia negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan, tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia. Arah pembangunan kembali diletakkan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi. Program-program hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan UMKM menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global. Kita patut bersyukur atas pencapaian dalam program pemerintah yang layak dicatat dan kini telah mulai dirasakan manfaatnya. Makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberi makan, tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa. Kita tahu gizi buruk, stunting adalah masalah serius kita. Melalui program ini, pemerintah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pada makanan bergizi sehingga mereka bisa tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Lebih daripada itu, program ini telah menjadi penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemerataan ekonomi. Demikian juga dengan program Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi. Gerakan strategis ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil. Sekolah rakyat adalah jawaban strategis untuk mengatasi pemerataan pendidikan. Sekolah ini hadir khusus bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang berkualitas. Sekolah rakyat menjadi jalan keluar yang membuka kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rakyat memiliki hak atas tubuh yang sehat. Dengan pemeriksaan gratis, dapat mencegah penyakit sejak dini dan memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang layak. Dengan kata lain, kita kini telah melangkah pada jalur yang benar. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, pada momentum peringatan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata kita hidup di dunia yang masih penuh dengan penderitaan dan kehilangan. Di tengah kebahagiaan kita,
jutaan manusia di belahan bumi lain justru kehilangan hak-hak dasarnya, yakni hak untuk hidup, hak untuk memiliki rumah, bahkan hak untuk menyambut masa depan. Saat ini kita menyaksikan ketegangan yang meningkat di berbagai belahan dunia, seperti di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel. Kita juga menyaksikan konflik berkepanjangan dan kebiadaban yang memenuhi syarat unsur genosida di Gaza, Palestina. Hampir 100.000 nyawa melayang, mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan rumah sakit serta sekolah hancur menyisakan puing-puing keputusasaan. Politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak pada perjuangan kemanusiaan, termasuk dukungan tegas yang konsisten kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Kita telah membuktikan komitmen itu melalui berbagai forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok yang menjadi monumen internasional dan kini menjadi inspirasi bagi banyak bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, MPR menyambut baik ikhtiar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyuarakan perdamaian dalam berbagai forum internasional tentang tata kelola dunia baru, termasuk dukungannya kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN, kita mendorong untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang damai dan saling menghormati kedaulatan bangsa dan negara-negara anggotanya. Kita meyakini bahwa dialog dan diplomasi adalah cara terbaik untuk membina hubungan di ASEAN, termasuk untuk menyelesaikan konflik Kamboja dan Thailand. Indonesia tidak hanya lahir untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi bangsa lain yang memperjuangkan kemerdekaan dan martabat kemanusiaan. Tekad luhur itulah yang dirumuskan dalam konstitusi dengan visi kemanusiaan yang mulia dan menggetarkan dari Bapak Ibu pendiri bangsa kita, yang kemudian ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, Badan Pengkajian MPR dengan didukung oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan telah menyelesaikan rumusan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Maka pada tanggal 6 Agustus tahun 2025, dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh pimpinan fraksi dan kelompok DPD, Badan Pengkajian MPR telah menyampaikan hasil rumusan awal PPHN. Terkait dengan hal tersebut, kami mengajak kepada segenap lembaga-lembaga negara, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan pendapat untuk memberikan masukan terkait dengan konsep PPHN tersebut. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni. Peringatan ini menjadi ruang refleksi dan evaluasi moral dan konstitusional. MPR mengajak semua elemen bangsa untuk meneguhkan kembali komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR nomor 11 tahun 1998 dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001. MPR mengapresiasi upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak tegas kasus-kasus korupsi melalui aparat penegak hukum yang semakin tegas. Ini langkah awal yang patut didukung dan konsisten oleh semua pihak. Sebab korupsi bukan sekedar kejahatan hukum dan finansial. Ia adalah pengkhianatan terhadap ruh kemerdekaan dan demokrasi. Ia merusak legitimasi negara dan menghancurkan harapan masa depan. Ia menodai ruh kebangsaan kita sendiri.
Etika kehidupan berbangsa sebagaimana tertuang dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001 harus diwujudkan dalam perilaku politik yang jujur, pemerintahan yang bersih, hukum berkeadilan, serta budaya ilmu dan ekologi yang berkelanjutan. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia. Pada tanggal 18 Agustus adalah Hari Konstitusi. Hari ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara kita, tak lama setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Peringatan ini adalah saat yang tepat untuk menghayati bahwa konstitusi kita bukanlah sekedar dokumen hukum, melainkan konstitusi yang hidup dan memastikan kita tetap bersatu sebagai satu bangsa yang utuh. Sebagai konstitusi yang hidup, Undang-Undang Dasar kita harus terus dikaji supaya ia tetap relevan sepanjang zaman. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia. Indonesia adalah negara dan bangsa yang kaya, namun sebuah bangsa yang besar tidak akan membiarkan kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aktualisasi pelaksanaan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan sekedar janji, tetapi sebuah komitmen untuk kembali kepada ruh konstitusi dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional. Pemerintah berupaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh pasal 33 tersebut. Inilah mengapa para pendiri bangsa kita merumuskan sebuah pasal yang luar biasa visioner, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, MPR saat ini memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat. Sebagai rumah kebangsaan, MPR adalah wadah bagi seluruh elemen bangsa untuk berkumpul, berdialog, dan menyuarakan aspirasi. Disinilah berbagai perbedaan disatukan dan titik temu ditemukan demi kepentingan bersama. Selanjutnya, sebagai pengawal konstitusi, MPR berfungsi menjaga dan memastikan nilai-nilai konstitusional terus hidup serta diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan sebagai penjaga kedaulatan rakyat, MPR berupaya memastikan setiap kebijakan negara selalu berpihak kepada rakyat, karena rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Oleh karena itu, sebagai representasi seluruh elemen bangsa, MPR memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga arah dan moral kebangsaan. Basis kekuatan Indonesia adalah ikatan-ikatan persatuan, kerukunan, kegotong royongan, kebersamaan sebagai satu kesatuan. MPR memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan memelihara ikatan kebangsaan ini. MPR bukan penafsir hukum positif, melainkan penjaga napas konstitusi agar tetap hidup dan membumi. Caranya dengan membudayakan nilai-nilai luhur kebangsaan melalui 4 pilar kebangsaan dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, konsistensi dalam mengamalkan 4 pilar bukan sekedar menjadi kewajiban, namun menjadi benteng yang membuat kita kuat, tetap kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika global. Disitulah letak daya tahan kita sebagai bangsa, disitulah fondasi Indonesia maju, dan disitu pula lah kita akan terus melangkah dan bertahan sampai kini dan yang akan datang. Sidang majelis yang berbahagia, sebelum mengakhiri pidato ini, izinkan kami membacakan 3 buah pantun. Makan gratis untuk para siswa.
ilmu dan adab dalam membangun bangsa. Nasionalisme kita kobarkan dalam jiwa untuk menuju Indonesia Raya. Indonesia kaya akan sumber daya, asta cita untuk Indonesia tercinta, dan antara optimalkan aset negara menuju masa depan yang cerah dan sejahtera. Koperasi Merah Putih pondasi ekonomi, gotong royong dan kekeluargaan yang hakiki. Prabowo Subianto adalah pemimpin sejati untuk Indonesia Raya yang tetap abadi. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-80, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, merdeka! 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 Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ketua DPR untuk melanjutkan memimpin sidang ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI, palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Ananda Putri, yang saya hormati Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono BSc MEC. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ibu Dr. Honoris Causa Dr. Randa Hajah Sinta Nuria Abdurrahman Wahid M.Hum. Yang saya hormati Ibu Hajah Soraya Hamzahas. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua MPR RI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin dan para Wakil Ketua DPD RI. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ibu Dr. Insinyur Ismayatun CSFA CFRA dan Wakil Ketua BPK RI. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Haji Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Dr. Suhartoyo SAMH. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Bapak Profesor Amzulian Rifai SALMM PhD.
para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan yang saya hormati, para Ketua Umum Partai Politik yang saya sayangi dan saya cintai, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Haja Megawati Soekarno Putri, atau yang saat ini diwakili saya keberadaannya. Yang saya hormati, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Dr. Bahlil Lahadiah. Yang saya hormati, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan SEME. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSc MPA MA. Para anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI yang mulia, para duta besar negara sahabat. Pada kesempatan ini hadir pula para ketua parlemen negara ASEAN. Yang pertama, His Excellency Tan Sri Dato Dr. Johari Abdul, President of AIPA, Speaker of the House of Representatives Malaysia. Yang kedua, Her Excellency Maria Fernanda Lei, Speaker of National Parliament Democratic Republic of Timor-Leste. Yang ketiga, His Excellency Syah Kiang Peng, Speaker of Parliament Republic of Singapore. Yang keempat, His Excellency Pehin Orang Kaya Sri Lela Dato Sri Setia Awang Haji Abdurrahman bin Dato Setia Haji Muhammad Taib. Speaker of Legislative Council Brunei Darussalam. Para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, para perwakilan teladan dari seluruh Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita berkumpul dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam hitungan hari, bangsa kita akan memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 80 tahun kita berdiri sebagai satu bangsa, satu tanah air yang dipersatukan oleh bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lebih dari itu, persatuan kita tegak karena kita memiliki Pancasila yang mempersatukan segala perbedaan suku, agama, dan budaya. Pancasila bukan hanya sekedar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya bukanlah tugas yang ringan. Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa. Kekuatan itu tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya dan mengakar dalam jiwa kolektif kita.
Seperti pepatah dalam kearifan Jawa, mangan ora mangan sing penting ngumpul, yang berarti mengutamakan kebersamaan daripada mengejar kepentingan masing-masing. Inilah jiwa sosial yang membedakan kita dari bangsa lain. Kebersamaan itu kemudian diperkuat dalam konstitusi dan dijelmakan sebagai prinsip dasar negara kita, kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat atas kekuasaan negara, rakyat berdaulat atas sumber daya alam, rakyat berdaulat atas budaya bangsa. Inilah panggilan sejarah kita hari ini, menegakkan keadilan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional, agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara benar-benar berpulang pada kehendak rakyat. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, demokrasi kita berakar kokoh pada sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi kita adalah demokrasi yang berjiwa gotong royong, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Demokrasi kita bukan hanya tentang saya, akan tetapi tentang kita. Kita yang berdaulat, kita yang sejahtera, dan kita yang berkebudayaan. Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat dan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Dalam sistem demokrasi Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, partai politik memegang peran strategis dalam membentuk perwakilan rakyat. Partai politik bukan sekedar kendaraan menuju kekuasaan, tetapi jembatan antara rakyat dan negara. Dari partailah wakil rakyat dilahirkan, dari partailah presiden dan kepala daerah diusung. Oleh karena itu, partai politik memikul tanggung jawab besar sebagai soko guru kedaulatan rakyat. Partai politik bukan hanya struktur organisasi, partai politik adalah institusi perjuangan yang seharusnya berdiri tegak di atas nilai, integritas, dan kepercayaan rakyat. Sebab partai tanpa nilai perjuangan akan membawa kekuasaan kehilangan arah dan makna bagi rakyat. Karena peran strategis itulah, partai politik tidak boleh berhenti membenahi diri. Partai harus menjadi tempat lahirnya para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi kepentingan rakyat. Namun, keberhasilan partai politik dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada sistem yang menjadi wadahnya. Sebaik apapun visi dan integritas partai, jika sistem politik, khususnya sistem pemilu, tidak mendukung terwujudnya kedaulatan rakyat secara nyata, maka suara rakyat berisiko terdistorsi. Sistem pemilu kita sebagai sarana utama membentuk perwakilan memang belum sepenuhnya sempurna. Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya. Saat ini, demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Kita semua memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama
untuk ikut campur dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Inilah kritik sekaligus otokritik terhadap demokrasi dalam pemilu kita. Kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakannya. Sebab demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat. Demokrasi yang tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen, agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elit. Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai corong suara publik. Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti kabur saja dulu, sindiran tajam, Indonesia gelap, lelucon politik, negara Konoha, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekedar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespon dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Kita semua berharap apapun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan Indonesia. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik pun harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan. Akan tetapi, kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan. Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi. Bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satupun kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan antara pemerintah, DPR, DPD, MPR, MA, dan MK bukanlah sekedar pemisahan kekuasaan, akan tetapi kekuatan terpadu atau united power dalam mencapai tujuan bernegara. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif bukanlah tiga kutub yang saling berseberangan, melainkan tiga pilar dari satu bangunan yang sama, yaitu bangunan kedaulatan rakyat. Seperti sebuah orkestra konstitusional, meskipun kadang-kadang nadanya sumbang, semua komponen harus tetap menyanyikan satu lagu yang sama, yaitu
Indonesia Raya. DPR RI bertindak sebagai penjaga nurani rakyat dan penjaga konstitusi, memastikan kekuasaan tetap setia pada rakyat, taat pada jalur konstitusi, dan demokrasi berjalan dengan hikmat kebijaksanaan. DPD RI menjadi penyambung aspirasi daerah di tingkat nasional, menghimpun, menyalurkan, dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga supremasi hukum sekaligus bagian dari sistem demokrasi yang beradab yang menjalankan kewenangannya secara konsisten tanpa melampaui batas wewenang yang telah diatur konstitusi. Oleh karena itu, DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran bukanlah bertujuan untuk melemahkan pemerintah. Sebaliknya, fungsi-fungsi itu dijalankan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat serta selaras dengan konstitusi. DPR RI dan pemerintah adalah mitra konstitusional dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di masyarakat. Karena itu, kekuasaan bukan sekedar urusan organisasi atau kewenangan. Kekuasaan adalah soal bagaimana kekuasaan dijalankan dengan nilai, dengan etika, dan dengan tanggung jawab nyata kepada rakyat. Kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan segala sumber daya yang dimiliki, mulai dari birokrasi, anggaran, sumber daya alam, hingga kewenangan, rakyat menaruh harapan besar bahwa negara akan selalu hadir secara nyata. Hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial. Inilah mandat utama bagi kita semua, para pemegang amanat kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yaitu menghadirkan kebijakan negara yang benar-benar melayani dan menyejahterakan rakyat. Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan hidupnya, menunggu satu hari saja terasa sangat lama. Tetapi bagi kita, para pemangku kekuasaan di DPR RI dan di pemerintah, membahas dan mencari solusi atas persoalan rakyat seringkali berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Akibatnya, rakyat harus menunggu. Jangan biarkan rakyat menunggu. Negara harus hadir secepat mungkin dalam menyelesaikan urusan rakyat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespon cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat. Di antaranya, pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Astacita. Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat.
Namun akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah. Kedepan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat. Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri, sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat. Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat, meskipun seringkali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan. Namun, serumit-rumitnya cinta segitiga itu selalu ada saja jalan untuk menemukan solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Walaupun kadang terasa pedih, kadang patah hati, tetapi ya kita harus move on. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan. Hari ini kita dihadapkan pada ketegangan dan konflik geopolitik, perang dagang, krisis iklim dan energi, ketimpangan ekonomi dan yang semakin tajam, disrupsi teknologi, serta pergeseran kekuatan global. Indonesia, seperti banyak negara lainnya, berada di dalam pusaran global tersebut. Karena itu, kita harus memiliki pijakan yang kokoh dan arah yang jelas dalam memenangkan kepentingan bangsa dan negara. Kita memerlukan pondasi kedaulatan, kemandirian dan kebangsaan agar kita mampu berdiri tegak di tengah perubahan dunia tanpa kehilangan cita-cita dan jati diri bangsa. Pondasi kedaulatan tidak hanya berarti menjaga batas wilayah, tetapi juga memastikan arah kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional ditentukan secara mandiri. Dalam dunia multipolar saat ini, Indonesia harus menempatkan diri secara strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum-forum internasional, mulai dari isu lingkungan, ekonomi, geopolitik, perdagangan global, hingga tata kelola dunia yang lebih adil. Memperkuat pondasi kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan membangun kekuatan domestik agar tidak rapuh menghadapi tekanan eksternal. Kemandirian ini menuntut langkah nyata, membangun kemandirian pangan, energi, manufaktur, dan teknologi strategis. Kemandirian nasional bukan sekedar soal infrastruktur dan modal, tetapi juga kualitas manusia yang menggerakkannya. Karena itu, investasi pada pendidikan, penguasaan teknologi, dan pembangunan karakter bangsa menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kemandirian. Dalam pembangunan sumber daya manusia nasional, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa setengah dari potensi bangsa Indonesia adalah kaum perempuan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2024 menunjukkan 49% penduduk Indonesia adalah perempuan. Dalam era pembangunan inklusif, keberadaan dan kontribusi perempuan harus ditempatkan bukan hanya dalam kerangka hak azazi manusia, tetapi juga sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan nasional. Hakikat pembangunan adalah membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Karena itu, laki-laki dan perempuan harus sama-sama terbebas dari belenggu tersebut dan sama-sama meraih kesejahteraan. Bukan hanya laki-laki saja atau perempuan saja, tetapi
laki-laki dan perempuan yang harus sejahtera. Saat ini keterwakilan perempuan di DPR RI periode tahun 2024 sampai 2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sekitar 21,9% atau 127 dari 580 anggota DPR. Ini adalah kemajuan yang patut diapresiasi. Namun masih jauh dari target ideal minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia. Suara perempuan adalah nada asli yang ikut membentuk simfoni kehidupan bangsa. Tanpa nada itu, melodi peradaban akan kehilangan harmoni, hanya seperti denting yang tak pernah menjadi lagu. Laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama, memikul tanggung jawab yang sama untuk membangun peradaban dunia. Seperti syair lagu yang pernah sangat populer. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Begitulah seharusnya kita membayangkan tempat di mana perempuan dan laki-laki berbagi ruang, berbagi kuasa, dan berbagi tanggung jawab untuk kemajuan bersama. Perempuan juga berhak menduduki jabatan publik dan negara di semua tingkatannya. Pondasi berikutnya yang tak kalah penting adalah membangun pondasi kebudayaan. Kebudayaan bukan sekedar menjaga warisan masa lalu, melainkan juga sebagai upaya memperkuat jiwa kolektif yang menyatukan dan memberi arah moral bagi bangsa kita. Di tengah derasnya arus globalisasi nilai dan budaya asing, identitas bangsa kita tidak boleh luntur. Nilai-nilai luhur Pancasila, semangat gotong royong, serta Bhinneka Tunggal Ika adalah modal sosial terbesar yang kita miliki. Kita juga menghadapi tantangan terbesar yang berasal dari dalam diri kita yang harus kita taklukkan demi membangun kekuatan nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Seperti yang pernah diingatkan oleh Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Di satu sisi, rakyat kita dengan segala keterbatasannya memiliki etos kerja yang luar biasa. Petani, nelayan, buruh, guru, ojek online, TNI, Polri, ASN, tenaga kesehatan di pelosok-pelosok negeri, mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah. Namun di sisi lain, kita menghadapi kenyataan pahit. Sebagian kecil masyarakat dengan segala kelebihannya justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktek bisnis yang manipulatif, bisnis ilegal, tambang ilegal, judi online, narkoba, penyelundupan, dan lain sebagainya. Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban. Presiden Prabowo Subianto menyebutnya dengan istilah tajam, serakah nomik. Sebuah perilaku serakah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah persoalan serius yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi tantangan ini, kita membutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi politik, ekonomi, hukum, budaya, dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa.
Kita perlu menjalankan transformasi ekonomi dan keadilan sosial yang nyata, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, serta kerja kolektif dalam mewujudkan transformasi nasional. Dengan kebersamaan dan tekad bulat, kita yakin bahwa kita mampu memperkuat fondasi nasional yang akan menjadi kekuatan demi mewujudkan Indonesia yang adil, maju dan berdaulat. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tahun 2045 akan menjadi tonggak bersejarah saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Perayaan ini bukan sekedar momentum ulang tahun, tetapi juga menjadi titik awal dari Indonesia emas, sebuah era kejayaan dan kemajuan bangsa yang kita impikan bersama. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324 juta jiwa, menjadikan kita negara dengan populasi terbesar ke-6 di dunia. Lebih dari itu, sekitar 70% penduduk berada pada usia produktif. Ini adalah peluang besar yang harus kita manfaatkan secara optimal. Kita memiliki 20 tahun untuk menuju tahun 2045. Namun, jika kita melihat perjalanan 20 tahun terakhir, sejak tahun 2005 hingga 2025, kita dapat melihat kemajuan yang signifikan, tetapi juga masih banyak pekerjaan besar yang belum selesai. Pilar-pilar kemandirian nasional seperti pangan, energi, dan manufaktur strategis belum sepenuhnya menjadi kekuatan bangsa. Layanan dasar publik masih belum memuaskan dan demokrasi kita masih memerlukan transformasi mendalam, terutama dalam sistem partai, pemilu serta pemberantasan korupsi. Ini menunjukkan bahwa waktu 20 tahun bukanlah waktu yang panjang untuk pembangunan sebesar dan sekompleks Indonesia. Jika kita terus berjalan dengan pola pikir dan sistem kerja lama, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi fata morgana yang indah tapi tak pernah akan terwujud. Kita masih memiliki waktu yang sangat berharga untuk melakukan langkah yang terbaik agar saat tahun 2045 tiba, kita tidak hanya merayakan 100 tahun kemerdekaan, tetapi kita benar-benar hidup di Indonesia yang maju, adil, makmur dan berdaulat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini telah bekerja keras menata pembangunan nasional agar tetap berada di jalur yang tepat menuju cita-cita tersebut. DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya sebagai mitra konstitusional pemerintah akan selalu ikut memastikan bahwa Indonesia menempuh jalan yang tepat untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, mari sejenak kita renungkan bersama. Ketika kita menatap wajah anak-anak di desa dan kota, terdengar suara riang mereka yang penuh harapan, tanpa tahu apa yang mereka hadapi di masa depan. Mereka percaya bahwa masa depan yang cerah adalah hak mereka tanpa syarat. Kepercayaan inilah yang menjadi amanah terbesar bagi kita semua, panggilan anak cucu kita, agar kita mewariskan negeri ini dalam keadaan yang lebih baik daripada yang kita terima. Hari itu bukanlah hari ini. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kita masih memiliki waktu untuk menunaikan panggilan sejarah, untuk membuat kebijakan hari ini yang akan menjamin masa depan Indonesia yang cerah, bermartabat dan hebat. Mari kita jalankan amanah ini dengan tekad yang kuat, dengan kerja keras tanpa henti, dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Jangan biarkan rakyat menunggu, karena setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Indonesia. Dengan semangat itu, kita akan sampai di era Indonesia Emas 2045. Bukan sebagai sekedar harapan, tetapi sebagai kenyataan yang akan kita raih bersama. Hari itu bukanlah hari ini. Kita masih memiliki kesempatan
untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Indonesia emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia, Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa untuk Indonesia bahagia. Merdeka! 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 Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat. Marilah kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, didahului dengan penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan Pancasila, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran. Suatu negara dan suatu bangsa
bersyukur sama pemerintahan Prabowo dengan adanya serap pulau langsung ke masyarakat, bisa dirasakan hasilnya, bisa ngebantu masalah perekonomian. Buat Bapak Presiden Prabowo, terima kasih sudah buat sekolah rakyat, karena ini buat orang-orang nggak mampu. Bapak Prabowo, berkahi ya Pak ya, sehat terus. Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak. Saya yakin bantuan Bapak bisa bikin anak saya bisa mengejar mimpinya. Terima kasih Pak Prabowo, saya jadi bisa melanjutkan sekolah saya lagi. Terima kasih lah untuk CKG, dari CKG ini saya bisa bangkit lagi untuk kembali ke saya punya pendidikan yang saya kasih tinggal selama ini. Senang banget karena dengan adanya program ini sangat-sangat membantu kami yang tidak sarapan dari rumah, apalagi yang tidak mendapatkan uang jajan. Untuk Pak Presiden Prabowo, terima kasih banyak. Aku pastinya senang banget. Aku bakal bilang ke Bapak kalau aku berhasil meraih cita-cita. Jadi kita tidak melihat ke belakang, kita melihat ke depan. Kita bersatu, kita menggabungkan kekuatan kita, bergabung pikiran kita, bergabung idealisme kita. Kita bersatu, kita bekerja sama, kita akan buktikan itu. Ya, pemimpin-pemimpin Indonesia mau dan bisa bekerja sama. Kita mau dan bisa kolaborasi. Kita mau dan bisa bergabung untuk rakyat Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita ingin bekerja supaya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang usianya 70 tahun masih narik becak. Kita tidak mau anak-anak kita tidak makan pagi sebelum dia ke sekolah. Kita tidak mau anak-anak usia 10 tahun badannya sebesar anak 4 tahun. Kita harus jawab tuntutan rakyat hari ini, bukan nanti. Harus atasi sekarang. Rakyat menuntut sekarang. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Setelah kita saksikan bersama video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, selanjutnya kami mempersilahkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 80 Tahun Republik Indonesia tahun 2025. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, beserta Ibu Selvi Ananda Putri.
Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Bapak Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Profesor Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden keempat Republik Indonesia. Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia. Para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan seluruh anggota MPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan seluruh anggota DPR RI yang hadir. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najumuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto yang saya hormati. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Saudara Suhartoyo yang saya hormati. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Amzulian Rifai yang saya hormati. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Saudari Isma Yatun. Para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan Pimpinan Lembaga, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik yang hadir. Partai PDI Perjuangan yang mewakili ketua umumnya, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra, saya sendiri. Saudara-saudara sekalian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surya Paloh. Para duta besar negara sahabat yang saya hormati. Para ketua Parlemen Negara Sahabat, Speaker of the House of Representatives from Malaysia, His Excellency Tan Sri Dato' Dr. Johari bin Abdul dari Parlemen Malaysia. Speaker of Legislative Council of Brunei, His Excellency Dato' Sri Setia Awang Haji Abdul Darussalam Rahman. Speaker of the Parliament of Singapore, His Excellency Mr. Sia Kian Peng. Speaker of the National Parliament of Timor-Leste, Her Excellency Miss Maria Fernanda Lai. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pers media dari dalam dan luar negeri, para tamu undangan yang saya hormati, para wakil-wakil rakyat yang hadir,
saudara-saudara sekalian, yang saya cintai seluruh rakyat Indonesia, sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada pada hari ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada tanggal 17 Agustus 2025, 80 tahun sudah para pendiri bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Setelah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa kita berperang selama 5 tahun. Kita berperang merebut kemerdekaan dengan senjata dan dengan diplomasi, dengan semua kekuatan kita, hingga kedaulatan kita benar-benar dapat kita rebut dan diakui pada tahun 1949. Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ke-7, bekerja keras membangun bangsa Indonesia. Bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke, berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrim. Presiden Habibie mengenalkan kita ke arah teknologi tinggi, mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis multidimensi tahun 1998. Presiden Abdurrahman Wahid menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antara suku, agama, dan ras, sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh. Presiden Megawati menyelesaikan proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang kolaps akibat krisis moneter 1998, dan melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya, serta memperkuat lembaga-lembaga negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008, berhasil menyelesaikan konflik Aceh dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan terencana. Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi, keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis pembangunan ibu kota negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Seluruh presiden pendahulu saya bersama pemerintah yang mereka pimpin berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang sesuai dengan cita-cita pembentukan negara kita, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tujuan kita merdeka
adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah SWT sumber daya yang melimpah ruah. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hadirin sekalian, hari ini 299 hari yang lalu saya berdiri di sini dan diambil sumpah oleh MPR di hadapan wakil-wakil rakyat Indonesia, di hadapan rakyat Indonesia dan terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bersama wakil presiden saya, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan di hari yang hikmat ini, saya kembali berdiri di depan saudara-saudara, di depan wakil-wakil rakyat, untuk menyampaikan laporan kerja pemerintahan yang saya pimpin dan lembaga-lembaga negara. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita. Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, "How did you do it? How did Indonesia manage?" Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat. Bukan demokrasi yang saling membenci. Inilah yang harus kita pegang teguh. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan. Budaya gotong royong. Budaya miko dhuwur mendem jero. Budaya saling mengisi. Budaya saling mendukung. Budaya tepo sliro. Budaya menahan diri. Budaya yang iso rumongso. Bukan rumongso iso. Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan. Perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan
Bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak. Majelis yang terhormat, sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif. Saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth. Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak ada waktu. Kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini. Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu. Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara, agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok. Untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Terus terang saya katakan di sini di hadapan saudara-saudara sekalian, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh generasi 45, yaitu rancang bangun, blueprint negara, bagaimana negara harus dijalankan, yang semua sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin bangsa kita akan selamat. Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 janganlah menjadi mantra, janganlah menjadi slogan, hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun yang ampuh, rancang bangun yang nyata, dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan. Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian
kaum elit Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pinter di Republik ini, mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran generasi 45 tidak relevan lagi di zaman sekarang. Sudah kuno, sudah lawas untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Menurut hemat saya, pemikiran tersebut adalah keliru. Generasi 45, generasinya Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, semua tokoh-tokoh itu adalah generasi yang mengalami penjajahan. Mereka mengalami imperialisme. Mereka sadar dan mereka merasakan, melihat bahwa kekayaan Indonesia diangkut ratusan tahun keluar dari Nusantara ini. Karena itu mereka menyusun rancang bangun. Mereka buat dokumen yang tidak terlalu panjang, tapi sangat eksplisit menjelaskan bagaimana kita harus laksanakan ekonomi kita dan demokrasi kita. Saya berkeyakinan apabila kita jalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, kita akan jadi negara yang kuat. Saudara-saudara sekalian, kekuatan suatu negara terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru. Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali. Tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR yang saya beri nama Serakah Nomex. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia berminggu-minggu, hampir berapa bulan kelapa sawit langka. Saudara, juga sungguh aneh. Kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk. Kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita. Adalah penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah kita abaikan. Seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini. Saudara-saudara sekalian, setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal yang saya sebut pasal-pasal pengaman, seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4, adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan, bukan azas konglomerasi. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah beras
itu penting bagi negara atau tidak? Menguasai atau tidak hajat hidup orang banyak? Apakah penggilingan padi itu penting bagi negara? Apakah penggilingan padi itu hajat hidup orang banyak? Tapi ada sementara, tidak semua, saya harus fair, ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal mereka untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat, dan ini tidak bisa kita terima. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara-saudara, ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Jadi efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar. Tapi ada yang demo lawan efisiensi. Berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara, ketika kita tidak konsekuen menjalankan undang-undang dasar kita, terjadilah distorsi ekonomi. Terjadilah pemerataan ekonomi yang tidak cepat, di mana yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja. Terjadilah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama 7 tahun terakhir tidak tercermin dalam kondisi nyata rakyat Indonesia. Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya. Namun, ketika kita konsekuen menjalankan undang-undang dasar kita dalam 299 hari ini, alhamdulillah saya dapat melaporkan bahwa kita telah mencapai berbagai kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5%. Tumbuh dalam 5,12%. Dan para pakar yakin bahwa ini akan semakin meningkat di saat-saatnya akan mendatang. Di tengah dunia yang penuh gonjang-ganjing, realisasi investasi kita semester pertama 2025 telah mencapai 942 triliun, naik 13,6% dari tahun lalu. Telah mencapai target APBN 2025 sebelum tahun 2025 berhasil. Dan berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1.200.000 orang. Saudara-saudara sekalian, kita telah melaksanakan intervensi strategis untuk memperbaiki gizi 82 juta anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah mencapai kemajuan yang membanggakan. Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional, sudah 20 juta anak sekolah. Anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari. Terima kasih Badan Gizi Nasional.
di hadapan majelis terhormat ini, saya menyampaikan penghargaan saya kepada Kepala Badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras mencapai hal ini. Saudara-saudara sekalian, dalam 7 bulan kita berhasil mencapai apa yang negara-negara lain butuh belasan tahun. Saya telah jumpa dengan Presiden Brazil dan mantan Presiden Brazil. Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta makan bergizi gratis setiap hari. Saudara-saudara, kita kadang-kadang harus mengakui bahwa bangsa kita punya kemampuan. Bangsa kita, bila ada kehendak, banyak yang bisa kita kerjakan bersama. Begitu banyak masalah manajemen yang harus kita hadapi agar program ini berjalan baik. Pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, pelatihan manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana. Sekali lagi, saya tadi ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional. Saudara dan anggotamu telah bekerja dengan baik. Kita kadang-kadang kalau yang berbuat baik, kita lupa ucapan terima kasih. Kalau yang berbuat salah, kita tidak akan lupa-lupa. Terus diingat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya makan bergizi gratis. TNI, Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas, koperasi-koperasi, yayasan-yayasan yang telah rame-rame terlibat dan bergotong royong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh provinsi Indonesia. Makan bergizi gratis bukan semata program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa. Walau baru berjalan 8 bulan, hasil dari makan bergizi gratis mulai terasa. Angka kehadiran anak di sekolah meningkat. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat. Per hari ini sudah ada 5.800 satuan pemenuhan pelayanan gizi di 38 provinsi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Hadirin sekalian, tidak ada negara yang kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang saya pimpin bekerja keras untuk memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektar sawah baru di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua, dan beberapa daerah lain. Selain melakukan ekstensifikasi, kami juga melakukan intensifikasi. Kami mendorong produksi pangan di desa-desa. Kami memotong birokrasi penyaluran pupuk. Kita salurkan pupuk langsung dari pabrik ke petani-petani. Dan memberi bantuan alat pertanian kepada para petani kita. Kami juga tingkatkan harga beli gabah menjadi rupiah 6.500 per kilogram. Agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti. Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung.
Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat. Untuk melindungi konsumen Indonesia, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan. Mereka yang mempersulit kehidupan rakyat, mereka yang cari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil. Pemerintah yang saya pimpin akan konsekuen menggunakan segala kewenangan yang diberikan kepada kami dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, terutama pasal 107, Jungto pasal 29 ayat 1 yang berbunyi pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas bisa mendapat pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 miliar rupiah. Hadirin sekalian, saya pastikan perusahaan-perusahaan siapapun yang berani manipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum. Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada pada Presiden Republik Indonesia, kami akan sita yang bisa kami sita. Kami akan selamatkan rakyat. Kami akan membela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban Serakanomics. Korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia. Ini harus kita hentikan. Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu. Karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan gunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang sudah sangat jelas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat dikuasai oleh negara. Ini warisan Bung Karno, ini warisan Bung Hatta, ini warisan Bung Syahrir. Saya yakin mereka berada di atas kebenaran. Atas dasar inilah hari ini saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat. Tepat takaran, tepat kualitas, harga terjangkau, dan usaha penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah. Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini. Kalau tidak, yang besar silahkanlah pindah ke bidang lain. Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam 10 bulan terakhir, saya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik, pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrim segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena itu untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, kami telah membentuk sistem data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN. DTSEN menjadi pegangan kita. Kami pastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran. Dengan DTSEN kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat. Sebelumnya kami dapat laporan bahwa masih ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat. Dengan sekarang kita ingin tepat sasaran. Saudara-saudara sekalian, salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah kita membentuk sekolah rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya akan menjadi 300, dan seterusnya. Sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk mereka yang dari desil yang terendah. Desil 1, 2. Dari mereka yang benar-benar penghasilannya sangat-sangat rendah. Mereka kita asramakan. Mereka kita berdayakan dengan kualitas pendidikan yang baik. Ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin, mereka tidak perlu untuk terus miskin. Ini yang kita telah upayakan dan ini sedang kita kerjakan sekarang. Bagaimana dengan sekolah-sekolah lain? Kita telah juga membentuk sekolah unggulan. Kita telah membangun dan akan membangun dan selesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi. Kita bentuk sekolah unggul Garuda, rencananya 20, dan akan ada 80 sekolah unggul Garuda transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini. Dan kami juga akan menambah SMA Taruna Nusantara terintegrasi di seluruh pelosok negeri. Tahun ini kita juga akan menambah fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Kita ketinggalan dalam menghasilkan dokter-dokter dan dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, pendidikan sangat penting. Kita juga akan renovasi lebih dari 13.000 sekolah dan 1.400 madrasah. Dan ini masih jauh kurang dari yang kita inginkan. Tapi tahun ini adalah permulaan, tahun depan kita akan cari uang untuk menambah hal ini. Juga untuk mengejar ketertinggalan kita, tahun ini kita akan sebarkan 288.000 layar pinter, smart platform, smart TV, yang akan kami distribusi ke sekolah-sekolah hingga ke pelosok-pelosok. Agar anak-anak di desa tertinggal yang tidak ada guru yang bagus bisa dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual. Untuk mencetak pemimpin-pemimpin nasional di masa depan, kami juga telah mencanangkan tadi yang saya sebut 20 sekolah unggul Garuda dan 80 sekolah unggul Garuda Transformasi.
Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun SMA Taruna Nusantara terintegrasi di seluruh pelosok negeri. Untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis tahun ini akan dibuka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi subspesialis. Kita juga akan tambahkan 25 prodi umum dan prodi gigi, serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa. Saudara-saudara sekalian, untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di ibu kota dan kota-kota besar, kami dirikan 80.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih. Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Koperasi desa kelurahan juga akan meringankan beban hidup masyarakat kita dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi sesuai dengan harga jual. Kita juga akan membuat rakyat bisa punya akses kepada protein, kepada ikan dan daging dalam harga yang terjangkau. Untuk mempercepat investasi di hilirisasi sumber daya alam dan berbagai bidang strategis, untuk membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam pengelolaan lebih dari 1 triliun US dollar. Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi. Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. Hadirin sekalian, kami juga membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Cek kesehatan gratis telah digunakan hari ini oleh lebih dari 18 juta warga. 66 rumah sakit di 66 kabupaten sedang kami tingkatkan kelasnya. Kawasan ekonomi khusus Sanur kami hadirkan sebagai pusat pelayanan medis bertaraf internasional agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri. Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Kami putuskan Indonesia bergabung dengan BRICS. Indonesia juga diundang di mana-mana menjadi kehormatan dalam perayaan kemerdekaan India dan perayaan Hari Nasional Prancis. Kami juga berhasil menyelesaikan perundingan dagang Uni Eropa dengan Indonesia, CEPA, yaitu Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang sebenarnya adalah Free Trade Agreement, di mana kita bisa akses pasar Eropa dengan tarif nol. Kita juga berunding dengan Amerika. Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara. Saat ini juga 2 pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah, menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza. Saudara-saudara sekalian, kami bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu yang penting adalah dalam menegakkan hukum dan keadilan, gaji hakim harus dalam keadaan baik. Kami telah naikkan untuk beberapa hakim sampai dengan 280% peningkatannya.
kami juga tidak segan-segan membongkar kasus-kasus korupsi besar. Bersama TNI dan Polri kami pastikan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita mendapat laporan ada ribuan, ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum, yang menyimpang regulasi. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung. Ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka. Ada yang dipanggil BPKP tidak mau datang. Kami terbitkan Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Dan pada hari ini saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi. Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektar, dan dari 3,7 juta hektar, 3,1 juta sudah dikuasai kembali. Saudara-saudara sekalian, perlu saya laporkan juga di sini bahwa ada keputusan pengadilan yang sudah ingkrah 18 tahun yang lalu yang memerintahkan ada kebun-kebun kelapa sawit yang harus disita. Tapi tidak ada penegak hukum waktu itu yang mau melaksanakannya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut. Karena sering terjadi perlawanan, berani-berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi, saudara-saudara sekalian. Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat.
Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Saudara-saudara wakil rakyat, saudara tahu keadaan yang sebenarnya. Benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara. Jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya. Aku tahu. Kalau rakyat yang nambang, ya sudah kita bikin koperasi. Kita legalkan. Kita atur, kita legalkan, ya. Tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup. Nyelundup ratusan triliun nyelundup. Saudara-saudara sekalian, harus hitung waktu ini. Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita. Untuk itu tahun ini kita bentuk 6 komando daerah militer baru, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, 6 grup komando pasukan khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir dan 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat. Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, pertahanan dan keamanan rakyat semesta, SIS Hankam Rata, di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didaya gunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan kita. Saudara-saudara sekalian, kita paham bahwa perang itu destruktif. Kita tidak mau perang, kita harus hindari perang. Karena itu, politik luar negeri yang saya jalankan dan saya umumkan adalah politik 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kami tetap pada garis non-blok, garis non-aligned. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun. Ini yang kami sampaikan di mana-mana. Bebas aktif. Kita ingin damai dengan semua orang. Kami terutama dengan tetangga-tetangga kita. Kita ingin selesaikan semua masalah. Ada masalah, kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah. Belanda datang dengan Inggris, dia bikin garis seenak jidatnya dia bikin garis. Yang repot kita sekarang, ya kan? Kita mau ditabrakan sama Malaysia. Kita sahabat sama Malaysia. Kita satu rumpun. Tapi selalu politik diveda et impera itu selalu ada. Janganlah kita naif. Janganlah kita terus-menerus mau diadu domba. Saudara sekalian, setiap elemen negara Indonesia, marilah kita bekerja keras
agar setiap anak Indonesia berangkat ke sekolah dan mendapat makan yang baik. Kita ingin petani, nelayan kita kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, menjadi produsen makanan. Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini. Tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan. Tiap desa nelayan terdiri dari 2.000, kurang lebih 2.000 kepala keluarga. Berarti di situ akan hidup 2 juta kepala keluarga. Kalau satu kepala keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 3 anak, berarti 5 juta. 10 juta orang akan hidup dengan baik. Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, ini bukan bagi-bagi uang. Kita pinjemin uang, mereka akan bayar cicil kembali kepada pemerintah. Jadi karena mereka akan menghasilkan nilai. Kita ingin guru-guru kita semangat mengajar karena dihargai. Kita ingin rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak lagi takut sakit, tidak takut lapar, dan tidak takut anaknya tidak bisa sekolah. Dan kita harus cari lapangan kerja yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Tujuan kita, tujuan kemerdekaan adalah yen wong cilik iso gemuyu. Saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi apresiasi kepada lembaga-lembaga negara atas kinerja mereka dalam menjalankan roda negara. MPR RI melalui visi besar Rumah Kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat, secara konsisten terus-menerus sosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR konsisten turun ke rakyat, jelaskan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat penting karena pemahaman Undang-Undang Dasar 1945 bisa menyelamatkan ekonomi kita, bisa menyelamatkan demokrasi kita. DPR RI pada periode awal 2024-2029 telah membahas dan mengesahkan 14 rancangan undang-undang dan telah menetapkan program legislasi nasional tahun 2025 dan jangka menengah 2025-2029. Sehingga perencanaan, penyusunan dan pembahasan RUU berjalan secara terarah dan terukur. Pada pelaksanaan fungsi penganggaran, DPR RI telah membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN kita yang merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 serta membantu menyusun RAPBN 2026 yang akan saya sampaikan sore hari ini. DPR RI juga telah melaksanakan fungsi pengawasan yang luas melalui 26 panitia kerja pengawasan dan 3 tim pengawasan. DPD RI telah menetapkan lebih dari 50 keputusan kelembagaan yang mencerminkan peran aktif dan strategis DPD dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat pusat. Lebih lanjut, DPD RI telah mendukung pembangunan berkelanjutan, aktif menjalankan fungsi pengawasan, pemberian pertimbangan anggaran, serta proaktif memantau dan mengevaluasi Raperda dan Perda untuk memastikan kesesuaian regulasi daerah dengan kebijakan nasional. BPK RI telah membuktikan integritasnya dan independensinya dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Capaian BPK di tahun 2024 antara lain mendorong peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara serta kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, sehingga kementerian dan lembaga yang telah mencapai status wajar tanpa pengecualian mencapai 97,7% untuk tahun anggaran 2024. Mengawal program prioritas nasional, meningkatkan efektivitas belanja APBN, serta penyelamatan puluhan triliun rupiah uang dan aset negara. Mahkamah Konstitusi di sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025 telah menangani ratusan perkara pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilihan umum, dan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan proses persidangan yang efektif, tepat waktu, dan menghasilkan berbagai putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Agung secara serius dan berkelanjutan melakukan reformasi peradilan, modernisasi manajemen perkara, penyelesaian sengketa perdata secara cepat dan berorientasi pada perdamaian, serta penanganan perkara pidana dengan pendekatan restoratif justice. Dengan sistem peradilan elektronik atau e-court di Mahkamah Agung, jumlah perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama meningkat 30,84% dari tahun sebelumnya. Penyelesaian sengketa perdata dengan nilai gugatan di bawah 500 juta rupiah meningkat 68%. Dan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi meningkat 28%. Capaian ini adalah bukti nyata kerja keras Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, cepat, berbiaya ringan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Komisi Yudisial memainkan peran strategis dalam kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia, yaitu dengan menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Sepanjang tahun 2024 sampai dengan periode Juli 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc yang menghasilkan sebanyak 9 orang calon hakim agung, 3 orang calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial juga telah menerima 3.752 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan mengusulkan penjatuhan sanksi kepada 116 orang hakim. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman RI, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi untuk kemajuan bangsa sesuai dengan peran dan kewenangannya. Terakhir, saya juga mau gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap pengusaha nasional yang telah membuka lapangan kerja di Indonesia, menanamkan modal di Indonesia, dan menyimpan hasil usahanya di Indonesia. Jangan salah, tidak semua pengusaha yang besar itu ikut dalam alam mazhab selakah nomik. Justru sebagian besar kita ajak untuk membangun Indonesia bersama. Saya sampaikan ke mereka, mereka harus menjadi bagian dari Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated adalah konsep pembangunan ekonomi di mana semua stakeholder, semua pemain bergerak dalam satu kesatuan tim nasional. Yang kuat, yang besar punya peran. Yang menengah
punya peranan. Yang kecil punya peranan, kita bantu. Yang miskin, kita berdayakan. Itu namanya Indonesia Incorporated. Saya sampaikan, kalau kita hilangkan kemiskinan, kalau orang yang berada di bawah garis kemiskinan punya uang, punya penghasilan, mereka punya daya beli, mereka akan beli barang-barang dari pabrik-pabrik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu yang kita namakan suatu ekonomi mata rantai yang saling memperkuat, bukan saling menghancurkan. Saudara-saudara sekalian, saya percaya dan saya yakin bahwa dengan kita bersatu, dengan kita bergotong royong, dengan kita mencapai demokrasi sesuai dengan budaya kita, ekonomi sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, insya Allah Indonesia akan semakin kuat, semakin sejahtera. Kita memilih beberapa tonggak sebagai tema kita. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera. Rakyat harus sejahtera. Kalau rakyat tidak sejahtera, saya katakan kita gagal sebagai negara merdeka. Kita akan berhasil sebagai negara merdeka kalau rakyat kita sejahtera. Karena itu, marilah kita bekerja sama. Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita. Silakan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah. Terima kasih. Kita butuh koreksi. Kita butuh pengawasan. Kita butuh kritik. Walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakkan juga. Tapi nggak ada masalah. Jangan berhenti kritik. Saya juga minta dari koalisi kita tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani koreksi. Ya. Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum. Tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sidang majelis yang terhormat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Mungkin inilah tandanya bahwa demokrasi kita kuat, karena saya adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia yang akan memimpin perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-8 dasawarsa. Memang ditakdirkan untuk jadi presiden ke-8 itu. Dan saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan. Karena saya ikut pemilu 5 kali. Alhamdulillah 4 kali kalah. Tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini. Terima kasih. Terima kasih, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Terima kasih, selesai. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang kami muliakan. Terima kasih kepada Saudara Presiden Republik Indonesia yang telah menyampaikan pidato tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Selanjutnya, marilah kita dengarkan persembahan lagu-lagu daerah oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Kita merdeka dengan semangat berkobar di dada dan persatuan bangsa. Mari kita bersama-sama melangkah pasti untuk Indonesia. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka!
Terima kasih kami ucapkan kepada Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang telah mempersembahkan lagu-lagu daerahnya. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat. Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI tahun 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin peserta sidang atas semua perhatian yang telah diberikan sehingga sidang ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Izinkanlah kami menutup sidang ini dengan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI meninggalkan ruang rapat paripurna. Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Batiar Nazamuddin akan meninggalkan ruang paripurna. Kita lihat bersama sambil menuju keluar, Presiden Prabowo sedang bersalam-salaman dengan para undangan yang hadir, yaitu para anggota DPR RI maupun anggota DPD RI. Begitu juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pemirsa, telah kita saksikan bersama. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan kepada seluruh undangan yang hadir. Puan menyoroti nilai-nilai demokrasi bahwa partai politik tidak boleh berhenti membenahi diri karena yang dituntut dari pemegang kekuasaan adalah kebijaksanaan. Tidak hanya mendengar, kata Puan, tapi juga harus memahami. Dan kritik tidak boleh memecah belah bangsa. Selaras dengan pidato Ketua DPR RI tersebut, tadi Presiden Prabowo juga menegaskan soal pentingnya sistem demokrasi, di mana kekuasaan perlu diawasi dengan transparan.
Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan rakyat sejahtera dengan pangan yang bergizi yang dapat diakses semua lapisan masyarakat lewat program swasembada pangan. Dalam pidatonya juga tadi, Puan Maharani mengapresiasi Presiden Prabowo karena merespon cepat berbagai sejumlah persoalan strategis dan bisa langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat. Puan juga sempat menekankan di era pembangunan inklusif ini, keberadaannya juga Presiden sempat menyampaikan soal layanan kesehatan gratis, bagaimana penguatan ekonomi desa melalui koperasi merah putih, serta adanya hilirisasi industri untuk memperkuat ekonomi rakyat. Pemirsa, dapat kita lihat di layar kaca bagaimana Presiden Prabowo mendatangi dan menyalami satu persatu para presiden dan wakil presiden dari periode sebelumnya. Begitu juga dengan para pimpinan dari lembaga-lembaga negara di periode sebelumnya maupun di periode saat ini. Pemirsa, kami informasikan juga dalam pidato kenegaraannya, Presiden juga menyampaikan rencana pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui program sekolah rakyat. Presiden juga menekankan optimalisasi peran Danantara sebagai instrumen nasional dalam pengelolaan sumber daya nasional. Pemirsa, dapat kami informasikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-80 ini merupakan pidato kenegaraan pertama Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan rangkaian sidang bersama DPR dan DPD RI ini merupakan periode kedua bagi Ketua DPR Puan Maharani. Seperti yang kita ketahui, peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 kali ini mengangkat tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Presiden Prabowo memilih tema ini untuk mencerminkan arah perjuangan dan visi besar bangsa Indonesia di saat ini maupun di masa yang akan datang. Pemirsa, di layar kaca Anda dapat kita lihat juga bagaimana anggota DPR RI dengan semangat nasionalisme, dengan semangat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini. Terlihat para anggota DPR RI berfoto bersama di podium atau mimbar utama dengan lambang Garuda Pancasila. Sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI kali ini dihadiri sekitar 1.209 undangan. Selain anggota DPR maupun anggota DPD yang hadir, ada juga para presiden dan wakil presiden dari periode sebelumnya. Begitu juga para pimpinan MPR RI, pimpinan DPR RI, dan pimpinan DPD RI dari periode sebelumnya. Selain itu ada juga para ketua parlemen dari negara-negara sahabat yang turut hadir dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD kali ini. Pemirsa, saat ini kita lihat Presiden Prabowo sudah keluar dari ruang paripurna. Dan Presiden sedang bersalaman dengan ketua parlemen maupun perwakilan dari negara-negara sahabat.
Pemirsa, demikianlah rangkaian sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI. Baik pemirsa, tadi sudah sama-sama kita saksikan bagaimana jalannya sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang dipimpin pertama oleh sidang tahunan MPR RI dipimpin oleh Bapak Ahmad Muzani ya dia ya. Dan juga tadi di sidang bersama antara DPR RI dan juga DPD RI yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani untuk mendengarkan bagaimana pidato kenegaraan yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo. Nah, tadi kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani, ya. Sebenarnya hampir sama, senada dengan yang talk show pagi yang kita sampaikan. Bagaimana pemerintah maupun DPR ini sudah tidak anti kritik, jadi keterbukaan untuk menyampaikan pendapat itu benar-benar dibuka luas dan lebar. Pemerintah juga, Ketua DPR juga mengapresiasi apa capaian-capaian, bagaimana tanggapan pemerintah begitu cepat ketika masyarakat sudah mulai menyampaikan keresahan-keresahan yang terjadi. Responnya cukup cepat dan ini menjadi poin yang sangat baik di pemerintahan di awal periode Pak Presiden Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka ini. Betul sekali Nadia. Juga tentunya tadi Ibu Puan Maharani juga menekankan kreatif ini atau kritik kreatif sebagai aspirasi rakyat ini seperti fenomena yang sebelumnya sempat muncul, Indonesia gelap dan juga kabur aja dulu, negara Konoha dan sebagainya juga sempat disinggung oleh Ibu Puan Maharani. Ini jangan menjadikan pemerintah ini seperti anti kritik, tetapi harus didengarkan. Dan juga menindaklanjuti apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat tentunya. Oke, dan tadi juga kita juga mendengarkan bagaimana capaian-capaian dan apa yang action yang akan dilakukan oleh pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Contohnya tadi bagaimana terkait dengan ketersediaan pangan, memastikan beras dengan ketika kemarin sempat ramai ketika pembahasan mafia beras dan itu Pak Prabowo secara tegas kalau memang nanti terbukti ada kesalahan kembali ya kita siap untuk melakukan. Ditindaklanjuti ya. Iya, betul sekali Dadi. Dan Nadia dan juga pemirsa ini tentunya kita juga masih akan mendengarkan laporan dari rekan kami yang bertempat di Selasar, Gedung Nusantara 2. Sudah ada rekan kami Vincent Aldi untuk melaporkan bagaimana situasi di Selasar, Gedung Nusantara. Silakan rekan Vincent. Rekan Nadia dan juga Dadi dan pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Selasar dari Gedung Nusantara 2 DPR RI. Dan memang venue ini menjadi akses bagi para anggota setelah pada agenda pertama dan meninggalkan Gedung Nusantara menuju Gedung Nusantara 1 dan 2 tentunya langsung disambut dengan riuh oleh masyarakat umum dan juga dengan awak media. Dan pemirsa TVR Parlemen karena bertepatan dengan hari Jumat juga pemirsa, banyak anggota juga sedang bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan Kesekjenan DPR RI juga sendiri sudah menyiapkan bagi Presiden Prabowo Subianto apabila beliau berkenan untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman. Dan pemirsa kembali ke venue bahwa Kesekjenan DPR RI menyiapkan venue ini sebagai titik strategis bagi dan saya kembalikan ke stage pemirsa. Baik, terima kasih rekan Vincent Aldi yang berusaha melaporkan bagaimana situasi di Gedung Selasar Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Nadia. Tadi kita juga lihat ketika Vincent Aldi melaporkan secara langsung banyak juga anggota-anggota DPR yang sudah keluar ya. Keluar dari ruang paripurna, betul. Nah, kalau kita lihat sekarang di layar televisi Anda pemirsa, di sini juga bisa dilihat rombongan dari Presiden Prabowo juga meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan ini direncanakan sepertinya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat terlebih dahulu yang nantinya juga setelah ibadah sholat Jumat akan kembali ke Kompleks Parlemen untuk melaksanakan sidang paripurna ke-1 tahun 2025-2026 untuk membahas nota RAPBN tahun 2026, Nadia. Dan di momen itu juga sebagai titik awal untuk pembukaan masa sidang pada tahun ini ya. Betul. Ini merupakan masa sidang pertama yang dimana kemarin para anggota Dewan atau anggota DPR RI ini kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi yang mulai dari menyerap hingga menindaklanjuti seluruh ajuan atau aduan dari
konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Dan kita lihat di layar kaca Anda tadi pemirsa bahwa Presiden Prabowo beserta rombongan telah meninggalkan kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Nah, luar biasa sekali ya Dedi, tadi semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo ini untuk memastikan ketersediaan pangan, langkah-langkah yang secara pasti dan taktis untuk memastikan bagaimana kondisi Indonesia ini nantinya di 2026 ini menghilangkan segala keresahan dan kecemasan masyarakat yang selama ini menjadi kritikan yang harusnya bisa menjadi koreksi. Ya benar sekali, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani yang menyampaikan bahwa memang cita-cita atau visi Indonesia Emas tahun 2045 ini bukan sekedar angan-angan atau cita-cita yang populis, tapi ini bisa diwujudkan dengan kerjasama antara masyarakat, DPR RI dan juga pemerintah tentunya ini Nadia. Tadi juga Bu Puan juga sempat menyampaikan perlunya keterlibatan perempuan juga yang selalu digaungkan oleh Puan Maharani ya. Ya, 30% yang seharusnya keterwakilan perempuan di DPR, di legislatif ini memang belum sepenuhnya tercapai, tapi ini menjadi salah satu peluang yang baik untuk kedepannya masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan berada di posisi-posisi strategis. Dan kita juga tadi mendengarkan bagaimana arahan Ibu Puan untuk ke depan agar Indonesia ini juga jauh lebih baik dan pemerintah juga bisa melakukan sikap yang tepat ketika ingin menghasilkan suatu kebijakan. Betul sekali. Dan pemirsa, nanti kami masih akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah akan hadir saat lagi. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di talk show spesial sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Saya Inaya Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia tercinta yang ke-80. Semoga masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia benar-benar tahu, bisa ngerasain merdeka tuh kayak apa sepenuh-penuhnya. Gitu. Dan semoga kita benar-benar ngerasain 2045 bukan cuman jargon aja menuju Indonesia emas, tapi kemudian malah sebenarnya aslinya Indonesia cemas. Moga-moga beneran kita bisa ngerasain kemerdekaan, kesejahteraan, dan bukan lagi NKRI harga mati, tapi NKRI harga hidup, hidup sejahtera, itu yang paling penting. Semangat kemerdekaan adalah nafas kita untuk terus berkarya, berkolaborasi, dan berprestasi membangun bangsa yang tangguh, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, kita songsong Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia ke